Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya, biar Mimin tambah semangat uploadnya, dan juga jangan lupa intip keranjang jualan Mimin siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Pagi hari yang indah ku sambut dengan senyuman, menanti kedatangan pria tampan yang menjadi pujaan. Mereka sebenarnya orang biasa, hanya karena nenek moyang Bu Yuni yang keturunan darah biru, mereka jadi lupa diri. Pekerjaan itu dia dapat melalui jalan yang tidak benar, rela menjual rumah peninggalan ayahnya demi obsesi untuk menjadi orang yang terhormat. Entah apa yang dia lakukan aku tak tahu pasti, karena pekerjaan itu sudah berjalan sebelum aku menikah dengannya. Bagiku dia bukan orang yang pantas disanjung, karena itulah tak pernah sedikit pun aku merasa bangga akan pekerjaannya. Gila hormat dan pujian membuat mereka lupa diri, seperti yang aku dengar, baru bekerja 1 tahun dan mengandalkan sisa uang hasil penjualan rumah, mereka mengambil sebuah rumah dengan cicilan 15 tahun, belum selesai rumah, mereka mengambil lagi sebuah mobil dan motor untuk Feby. Sayangnya saat aku datang rumah itu kosong, hanya beberapa barang yang ada, mungkin mereka kehabisan dana untuk membelinya. Uang gaji yang dia terima, habis oleh cicilan dan gaya hidup mama juga Feby yang sangat berlebihan. Dia tak peduli anak istrinya yang tak memegang uang asalkan semua tetangga memandang mereka hebat. Keluarga cemara hanya sindiran halus yang aku sematkan untuk kekompakan mereka dalam segala hal. Bukan bentuk pujian, karena siapapun tahu yang terpuji dalam sifat mereka ialah rajin bersosialisasi dengan banyak orang, meski ujung-ujungnya tetap dihiasi kesombongan. Ya, itulah sifat. Aku dan Bang Rizal menunggu di lobi, semua karyawan aku hentikan dulu kegiatan di pagi hari, kami akan menyambut tamu istimewa yang pasti akan datang karena takut ancamanku kemarin. Benar saja, selang 10 menit kami menunggu, seorang satpam memberitahuku orang yang kemarin datang lagi. Kali ini Mas Agam menutup seragamnya dengan jaket dan Bu Yuni berpakaian anggun tertutup hijab. Alhamdulillah. Mereka berdiri tertunduk menghadap para karyawan yang kuminta berkumpul lobi. Mereka tampak kikuk, bingung dan malu, jauh berbeda dengan gaya angkuh mereka kemarin pagi. Bapak Agam Suhendar, bisa tolong jelaskan tujuan kedatangannya ke kantor ini? Tanyaku memecah keheningan. Tubuh Mas Agam tampak gemetar, dia berkali-kali melirik para karyawan kemudian tertunduk lagi. Sikap gagah yang dia banggakan, ambiar tak bersisa. Seselamat pagi sesemua sa. Bapak Agam tolong bicara dengan jelas, bukankah seorang petinggi seperti Anda biasanya pintar bicara? Aku menyela ucapannya yang terbata. Mas Agam menarik napasnya lalu mengembuskan perlahan. Selamat pagi semua, saya Agam Suhendar, kedatangan saya ke sini lagi untuk menarik perkenalan saya yang kemarin, anggap kalian tidak pernah bertemu saya, sekian. Aku maju selangkah, tidak suka dengan penjelasannya. Tolong pertegas lagi, Anda siapa dan apa tujuan datang ke kantor ini? Mas Agam menatapku tajam, tangannya terkepal. Tapi aku dengan senang hati akan menangkis jika dia berani berbuat kasar. Oke, saya bukan lagi suami Azila. Saya mantan suaminya dan sudah menalak dia 1 bulan lalu. Kedatangan saya ke sini hanya ingin kalian tahu kalau CEO di kantor ini adalah bekas istri saya. Dulu dia mengaku sebagai babu dan meminta belas kasihan saya. Ternyata di belakang dia seorang CEO dan menipu saya. Jelas saya harus mengaku babu, kalau kalian tahu saya seorang CEO bisa-bisa sifat parasit dan benalu kalian jadi tidak terkendali. Apa maksud kamu mengatakan kami benalu? Hah? Lupa, kalau selama 2 tahun ini kalian menikmati uangku? Kataku lantang. Cukup. Saya sudah turuti mau kamu untuk datang, sudah puas kamu? Hah? Bentak Mas Agam padaku. Aku tersenyum kecut. Dia tanya puas? Tentu saja belum,
Tapi mana mungkin di depan para karyawan aku melampiaskan dendam pada dua orang ini. Aku harus tetap menjaga nama baik dan wibawa di kantor ini. Dulu dia mati-matian menutupi aku adalah istrinya, di kantor, dimanapun kecuali di dalam komplek. Dia tak mau memberi kepastian hukum demi Neva yang masih belum punya akta kelahiran. Pernikahan kami memang tidak sehat dan tidak akan pernah berkah. Sekarang saat tahu aku orang kaya, dia berjuang agar bisa diakui. Sungguh terlambat. Saya belum mendengar kata maaf dari kamu, kataku sinis. Saya sudah menjelaskan Zia, tapi kamu tidak minta maaf. Kamu mau bikin saya malu? Tidak ada orang yang terhina hanya karena dia meminta maaf, Bapak Agam yang terhormat. Ya sudah, saya minta maaf. Puas? Ingat nanti, kamu yang akan datang dan meminta maaf pada saya karena telah menjatuhkan harga diri saya. Oke, saya ingat bahwa nanti kamu dan keluarga kamu yang akan datang dan meminta maaf pada saya, terutama ayah karena telah menipunya. Bu Yuni tampak geram dengan ucapanku. Dia yang tadi diam, kini maju dan mengacungkan satu jarinya padaku. Hei, kalian dengar, ya? Si Zia ini cuma orang desa, sekarang aja dia udah kaya jadi sombong. Besok saya sumpahin, dia semua dan uangnya habis, dia bakal jadi babu beneran, terus nangis-nangis minta tolong pada saya. Teriak Bu Yuni melampiaskan kemarahannya. Saya bangga jadi orang desa, Bu, dan alhamdulillah semua karyawan tahu asal-usul tanpa perlu saya tutupi. Soal sumpah ibu, saya tidak takut, karena biasanya doa yang buruk akan kembali pada dirinya sendiri. Aku berbalik lalu menoleh pada semua karyawan. Jika kalian pernah bertanya, kenapa 2 tahun kebelakang saya bersandiwara menutupi identitas, kini terpaksa saya ceritakan, merekalah sebabnya. Saya yakin kalian cukup cerdas untuk bisa menilai orang seperti apa mereka hingga saya mau bersusah payah memainkan sandiwara. Mulai hari ini jangan lagi ada yang bicara di belakang saya, tentang apapun, datangi dan kita bicara secara terbuka. Saya tidak suka ada orang yang menggosip tanpa tahu kebenarannya. Kalian paham? Mereka mengangguk hormat dan serentak mengatakan, "Baik, Bu. Sekarang, kalian kembali bekerja. Bu Yuni dan Bapak Agam boleh pergi dan saya pastikan besok Satpam tidak akan mengizinkan lagi kalian masuk," kataku pada ibu dan anak itu. Tangan mereka terkepal lalu berjalan mendekatiku. "Ingat, Zia, kami akan membalas semua perbuatan kamu, dan tunggu, nanti Agam akan lebih hebat sampai kamu menyesal karena sudah menghinanya." "Siapa yang menyesal, Bu?" "Ya, kamu. Anak saya ini ganteng, orang hebat, keturunan ningrat, nggak bakal ada lagi laki-laki yang mau sama kamu kecuali anak saya. Doa orang teraniaya itu mustajab, saya bakalan doain kamu melarat dan jadi janda seumur hidup." "Oh iya, anak Anda memang hebat, saking hebatnya saya rasa dia langka dan nggak akan ada duanya di dunia. Jadi saya sangat beruntung bisa berpisah dengannya." Mendengar perkataanku yang tajam, Bu Yuni dan Mas Agam diam, mulut mereka mendadak bungkam. Mungkin dia lupa dengan hukum karma yang berlaku di dunia. Sekarang aku yang dikejutkan dengan kedatangan Farel masuk ke dalam kantor. Dia bagai jahe langkung, datang tak diundang, pulang tak diantar. Wajahnya semeringah dan penuh senyuman. "Bang, kenapa Farel kesini?" Aku menyenggol bahu Bang Rizal yang berdiri di sampingku. "Kamu lupa? Hari ini kita mau tanda tangan kerjasama proposal yang kemarin." "Terus, ngapain dia bawa bunga segala?" "Biarinlah, namanya juga tukang bunga, apalagi kerjaannya kalau bukan nganterin bunga." Bang Rizal tergelak melihat Farel yang setiap kali datang, entah ke rumah atau ke kantor, selalu ada buket bunga di tangannya. Kayaknya benar kata geng gibah, dia merangkap pengusaha sekaligus tukang bunga. Ada apa ini?"
Tanya Farel ketika melihat kehadiran Mas Agam dan Bu Yuni di kantorku. Biasalah, namanya tukang rusuh, pasti bikin rusuh. Farel beralih menoleh pada Mas Agam dan Bu Yuni. Maaf, tolong jangan ganggu lagi calon istri saya. Jika kalian masih mengganggu, maka kalian akan berurusan dengan saya. Ucap Farel yang membuat Bu Yuni dan Mas Agam tersentak. Kamu jangan mau sama si babu ini, dia itu cuma orang kampung, sombong, nggak tahu diri, nggak punya sopan santun. Jangan mau kamu ditipu sama dia, mending kamu sama anak saya, Feby, dia lebih cocok sama kamu, ujar Bu Yuni pada Farel. Aku emosi dan ingin menimpali ucapannya, tapi tangan Farel menahanku. Saya tahu siapa Zia. Kami sudah lama kenal bahkan jauh sebelum anak Anda ini datang dan merusak hidup Zia. Jadi apapun yang akan Anda lakukan untuk mempengaruhi saya itu tak akan berhasil. Sekarang, silahkan pergi dari kantor ini, sebelum saya meminta satpam untuk mengusir kalian. Kamu bodoh, dia itu pintar sandiwara, nanti pasti kamu juga bakalan dia tipu mentah-mentah. Kalian belum puas menghina adik saya? Atau mau saya bikin kalian masuk penjara sekarang juga? Pergi dari kantor ini, dan jangan pernah menginjak kaki ke rumah atau kantor ini lagi. Kata Bang Rizal yang langsung membuat mereka gentar. Satpam, cepat usir mereka dari sini. Suara Bang Rizal yang kencang, membuat mereka lari terbirit-birit keluar dari kantor ini. Saking takutnya, mereka sampai menabrak kaca pembatas. Aku tergelak, cukup menghilangkan ketegangan tadi. Apa aku puas? Tentu saja tidak, tapi aku berusaha untuk tetap yakin bahwa Tuhan Maha Adil. Tanpa kita perlu mengotori tangan, kelak rasa sakit yang mereka toreh akan terbayar dengan sendirinya. Hanya menunggu semua akan berjalan dengan semestinya. Kami makan siang usai urusan kantor selesai. Bang Rizal memilih makan bersama Yuli dan meminta aku menemani Farel makan. Bunga yang tadi dia bawa sudah aku letakkan di atas meja kerja sebagai penghias ruangan. Makasih tadi mau bantuin, kataku sembari menyedot minuman yang kami pesan. Kapan aja kamu butuh bantuan aku siap. Sebenarnya tadi aku bisa mengatasi sendiri mereka, cuma kebetulan kamu datang. Aku mengaduk isi gelas, masih malu mengakui bahwa kehadiran dan ucapannya tadi membuatku tersentuh. Farel terkekeh, dia mengacak anak rambutku dari depan. Sehebat apapun Wonder Woman, dia tetap gak akan bisa hidup sendiri. Itulah sebabnya Super Farel diciptakan supaya dia bisa menjadi pelindung bagi Wonder Woman. Astaga! Lebay! Aku tergelak mendengarnya. Bukan lebay, itu rayuan. Tetap aja lebay. Nih, ya, yang namanya cewek, kalau abis dirayu itu malu-malu, senyum-senyum, bukannya bilang lebay. Yeay, nggak semua cewek kali, buktinya aku geli dirayu kayak gitu. Seumur hidup baru kali pertama, ada seorang pria yang mengucapkan kata-kata semanis itu padaku, dan rasanya aku geli dan tak sanggup menahan mendengarnya. Aku malah geli lihat yang dirayu bukannya seneng malah ngetawain. Farel merenggut, dia membuang wajahnya dariku. Aku hanya tertawa, tak kuasa melihat raut wajahnya yang kesal karena rayuannya lagi-lagi gagal menembus hatiku. 1 tahun semenjak kejadian itu, hidupku terasa damai, tak ada pertengkaran, perdebatan, tanpa keluarga cemara dan geng gibah, aku merasa tentram, nyaman dan tenang. Namun, hari Minggu pagi ini jadi berbeda. Saat sedang memanggil Neva yang berlari ke taman, sebuah mobil mewah dan tampak baru, bolak-balik melewati rumahku lebih dari 5 kali. Tak cukup sampai di situ, klakson berkali-kali dibunyikan saat berada di depan rumahku. Teguran Pak Satpam tak dihiraukan. Siapa pengendara itu aku pun tak tahu. Karena penasaran atas apa yang terjadi, aku pergi ke depan gerbang dan mobil itu seketika berhenti.
Kaca jendela dibuka dan wajah keluarga Cemara menyembul di balik kaca. Aku cukup terkejut, tapi dengan cepat bisa menghilangkannya, karena sepertinya mereka memang sengaja melintasi rumahku untuk memamerkan mobil barunya. Halo, Zia. Hari Minggu di rumah aja? Nggak punya uang, ya? Kasihan katanya orang kaya, tapi nggak bisa kemana-mana. Kita lagi jalan-jalan, loh, maklum banyak uang. Mata kamu masih bagus, kan? Lihat, ini mobil baru Agam, keren, kan? Lebih mahalan sedikit sih dari mobil kamu yang itu, ujar Bu Yuni dari balik mobil. Ya ampun, kalian baik banget, sengaja datang bikin berisik lingkungan ini cuma buat pamer. Idi, katanya orang kaya, tapi gayanya kampungan. Bu Yuni turun dari mobil mendengar ucapanku, seperti biasa dia pasti akan mengeluarkan gaya premannya demi membela diri. Ternyata aku salah, dia bukan cuma mau pamer mobil baru, tapi juga penampilannya yang wow, membuatku takjub. Kalung emas rantai yang entah berapa kilogram tergantung di lehernya, belum lagi gelang yang berjajar sampai ke siku, ditambah anting panjang yang sejajar dengan dagu. Dia lebih pantas aku sebut toko emas berjalan daripada orang-orangan sawah. Feby dan Mas Agam juga tak mau kalah, mereka ikut turun dari mobil. Sang adik perempuan bergaya bak artis Korea, rambut warna-warni, rok selutut, mantel besar, sepatu boots tinggi, dan tak lupa tas jinjing yang aku amati seperti barang KW. Mas Agam tak lagi memakai seragam kebanggaan, karena dia tahu itu akan percuma di depanku. Dia memakai jas biru, dasi batik, dan tak lupa kacamata hitam bertengger menghiasi netranya. Mereka ajaib, sangat-sangat ajaib. Cukup aku saja yang beruntung mengenalnya, kamu jangan. Kita ini udah jadi orang kaya, Zia. Kamu nggak lihat ini emas di tangan mama? Mobil ini juga Agam beli cash, nggak kredit. Besok kita pindah ke rumah yang lebih gede dari rumah kamu. Oh ya, satu lagi, Agam sebentar lagi mau nikah sama janda yang beneran kaya raya. Ini undangannya, pestanya mewah di hotel, karena kami baik, jadi kamu boleh datang. Tapi jangan nangis karena nyesel ditinggalin sama anak saya. Awas kalau kamu bikin malu sampai ngerengek segala karena nggak rela lihat Agam nikah lagi. Aku menerima sepucuk undangan yang Bu Yuni berikan, membukanya dan tertera nama Mas Agam dengan seorang wanita. Aku memang sudah mendengar kabar dari Pak Dian tentang pernikahan ini dan calon istri Mas Agam yang seorang janda kaya berusia 60 tahun. Tak menyangka mereka akan mengantarkan undangan ini sendiri untukku. Terharu. Saya nggak nyesel, Bu. Ikut bahagia malah. Semoga janda itu tidak bernasib seperti saya. Tapi maaf saya nggak bisa datang, karena ada acara lain, jawabku setulus hati. Hahaha. Alasan itu, takut pingsan, ya? Makanya jangan sok jaim, tetap aja, kan? Nggak ada cowok yang mau sama kamu. Baru sadar, ya kalau cuma anak saya yang terbaik. Terus kapan kamu nikahnya sama si Farel? Kok, kita nggak dengar kabarnya? Ketahuan, kamu bohong, kan? Cuma pengen manasin aku doang, pasti Farel udah sadar terus nggak mau nikah sama kamu. Hahaha. Feby menimpali sembari tertawa sendiri. Ya, pastilah, bakalan buruk nasib Farel kalau nikah sama si Zia, kata Bu Yuni lagi. Sebenarnya Mas kasihan sama kamu, Zi. Tapi berhubung Mas itu orangnya setia, jadi maaf, ya, sekarang Mas udah nggak sudi nikah lagi sama kamu, ujar Mas Agam dengan gaya sombongnya. Bang Rizal berteriak dari dalam rumah, memanggilku yang masih menunggu mereka bicara apa lagi. Zia, kamu udah siap, belum? Jangan lupa kita mau ke bandara jam 1. Iya, Bang. Aku udah packing, kok. Tunggu sebentar, aku lagi nerima tamu kehormatan dulu. Jangan lama-lama,
teriak Bang Rizal lagi yang sepertinya tidak melihat siapa tamu yang datang. Kamu mau pergi, kemana? Tanya Mas Agam. Mau ke luar negeri, Mas. Karena itulah aku nggak bisa datang di pesta pernikahan kamu, maaf, iya. Luar negeri? Tanya mereka serempak. Oh iya, sampai lupa, kebetulan mumpung kalian datang saya mau titip undangan boleh, ya? Undangan? Tanya mereka lagi serempak. Aku meminta Pak Satpam membawa kartu undangan yang sudah kusimpan di dalam posnya. Aku memberikan pada Mas Agam undangan pernikahan mewah dengan foto prewedding di halaman luarnya. Aku titip buat kalian satu dan geng Gibah satu. Ini undangan pernikahan aku dan Farel, tapi maaf acaranya di Jepang, jadi kalau kalian gak punya ongkos buat kesana, cukup doakan saja. Mereka tertegun lalu bersamaan membuka kartu undangan yang tadi aku berikan, melihat satu demi satu foto prewed yang kami buat di Bali, lalu membaca dengan hikmat tulisan di dalamnya. Tangan Mas Agam bergetar, wajah pedenya hilang, berganti wajah pucat, cemas, takut, bingung, kaget dan sebagainya yang membuat orang selain aku bisa menjadi iba. Feby tak kalah mengenaskan, dia luruh jatuh ke aspal lalu menangis memanggil nama calon suamiku Farel. Ah, menyedihkan.